Ya. Hari ini aku jatuh cinta. Besok tidak lagi. Ini anak yang kurang diperhitungkan awalnya, malah akhirnya ditakdirkan Tuhan menjadi artis. Itu Ya. contohnya seperti almarhum Olga Saputra. Itu Hmm. tidak diperhitungkan menjadi artis karena dia disanggar waktu itu sangat pemalu sekali, gitu loh. Hmm. Ya, begitu juga dengan Dude Herlino. Waktu masuk itu semester 1 UI, masih diantar orang tuanya, masih sangat Mau pemalu. datang ke Australia, tujuannya mau sekolah dan kerja. Kebanyakan teman-teman di orang Indonesia yang datang kemari, kebanyakan nih kalau yang aku pegang, mereka tuh sebenarnya mau kerja, tapi menggunakan student Five, visa. four, three, two, one, action! Halo, Assalamualaikum Bang Aditya Gumai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardana Gumai, apa kabar? Luar biasa, fantastic, fantastic. Ya, ya. Itu di belakang ada Opera Opera House. House, Wow. ya, Berarti Ardana sekarang berada di Sydney, Australia. kamu di ya, kamu di Sydney, saya di Satna. Sini dan Satna. Satnai Sydney. Oke. Bang Adit, Oke. ya sekarang lagi di mana posisi? Ya, Di Jakarta kah atau di luar Jakarta? ini saya ada di Sanggar dan kegiatan Sanggar yang masih libur ya. Hmm. Mudah-mudahan pandemi segera mereda. Tapi kegiatan kelas online saya masih berlangsung tepat pada 17 Agustus ini juga angkatan ke-11 dari kelas acting online lanjutan juga berjalan sore hari ini. Wow. Dan sebelumnya juga ada kelas acting pemula yang sudah 17 angkatan. Total peserta dari seluruh angkatan, baik kelas acting pemula, kelas acting lanjutan, kelas regular online yang mempelajari bukan hanya acting tapi presenting, modeling, dancing, itu totalnya udah 1.000 lebih anggota, Wow. Itu ini baik ya, di dari anggota Jakarta aja, Bang. sanggar, itu bahkan menyebar. Jadi bukan cuma anggota sanggar yang di Jakarta, di luar kota, juga masyarakat umum, Sabang sampai Merauke, dan bahkan ada peserta orang Indonesia yang tinggal di Taiwan, Korea, Brunei, Malaysia, semua ikut dalam pelatihan kelas acting online itu. Gitu. Oh, berarti aku bisa ikut dong, Bang. Bisa banget dari Sydney. Nanti kamu buka cabang Sanggar Ananda ya di Sydney ya. Iya, Bang. Kita buat lenong bocah, Bisa branch kan? lenong bocahnya di sini. Ya, Oh, bisa nggak? Iya. bisa. Siapa tahu orang-orang dari Aussie mau Hmm. mempelajari bahasa dan budaya Betawi kan seru kan? Betul Iya, nggak Bang. sih? Karena di sini Heeh. ada satu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang unik loh. Malah menurut aku jadi sesuatu yang unik. Ada orang bule tapi Halo. ngomong Betawi, ngelenong. Wow, itu jadi program yang menarik. Benar, benar Coba. banget, benar. Karena gini, Ya, di sini tuh ada pasangan suami istri orang Indonesia ya dari Aceh ya. Itu ya, kerjaannya keliling-keliling ke sekolah gitu kan. Eh, dari state-nya berbeda dengan di New South ya. Wales gitu kan. Dia jalan dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah dan ketemu dengan guru-guru yang mengajar bahasa Indonesia dan mereka bule. Bahkan mereka punya gamelan Jawa, Oh iya, bisa ya, ngomong ya. Jawa, bisa ngomong Sunda. Itu luar biasa. Aku pengen banget itu kalau ketemu dan Iya. ada kontak personnya juga aku pengen kolaborasi dengan beliau-beliau itu Bang. Ya, Luar pada biasa. tahun 94, ya waktu tahun 94, saya ke Mana, eh, Bang? Brisbane, Oh, Brisbane. itu berkunjung ke sekolah-sekolah Aussie yang dari mulai SD SMP itu yang mempelajari bahasa Indonesia, Iya, iya. gitu. Nah, begitu juga di Melbourne. Jadi kan saya alhamdulillah sudah beberapa kali nih bolak-balik, kalau Melbourne udah 3 kali, juga ke Oke. Brisbane ya. Jadi saya tahu banget di sana banyak warga Aussie yang juga mempelajari bahasa Indonesia bahkan dari tingkatan SD SMP-nya mereka gitu ya. Bahkan ada kampus-kampus yang juga mempelajari jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Karena ya barangkali buat Aussie sendiri kehadiran Indonesia sebagai negara tetangga dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia itu menjadi penting gitu ya. Iya, Karena Bang. yang memang Aussie walaupun berbahasa Inggris, tapi sebenarnya negara tetangga terdekatnya itu adalah justru negara Asia, yaitu Indonesia, Iya, ya benar kan? sekali. Mereka tidak langsung
dekat dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika, dekatnya justru ke Asia, dan negara Asia terbesar di Asia Tenggara itu ya Indonesia. Makanya saya rasa kehadiran Indonesia buat mereka juga menjadi penting, juga seperti kita menganggap Australia juga penting gitu loh. Benar Bang, benar. Karena dari ini ya Bang ya, dari Darwin, itu dari Darwin itu pergi ke Bali itu cuma 2,5 jam Bang. Suara Abang putus-putus. Ucapan Darwin itu kalau dalam Darwin. ya Darwin. ya Darwin ya kan. Ya, Kalau bahasa Aussinya menyebut Darwin itu Darwin. Betul ya? Darwin. Ya, itu bahasa Ya. Inggrisnya sih Bang. Karena kan di sini tuh banyak daerah ataupun nama-nama tempat yang memang namanya itu nama-nama dari aborigin. Jadi pengucapannya itu kadang-kadang Tapi aku pernah di Brisbane ya, dan selain bahasa aborigin, aku pernah di Brisbane itu mendapati nama-nama daerah yang memakai bahasa Indonesia. Ada nama Tanah Merah, ada nama Sendok, daerah Sendok, Garpu, ya. Jadi itu nama-nama berbahasa Indonesia. Aku pernah menemukan itu. Oh iya, tapi kan bahasa Indonesia Ya. juga kan menyadur dari bahasa Ya. asing ya Bang ya, serapan-serapan. Jadi banyak juga bahasa-bahasanya yang kalau dibilang, wah ini bahasa Indonesia. Padahal tuh bahasanya bahasa asing juga. Cuman menyerap aja sih sebenarnya. Oke, Tapi Bang Adit. kalau Australia kan kalau nyebut garpu ya bukannya garpu dong. Ya Ya, kan bahasa Inggrisnya garpu kan fork. tidak garpu atau bahasa daerah lain ya. Ya, Ya fork begitu atau juga sendok spoon. kan, spoon bukannya sendok. Artinya saya rasa mereka memang mengambil dari bahasa Indonesia untuk daerah di Brisbane itu. Ya, kemungkinan Ya juga Bang. lanjut. Ya, Bang Adit, ini Bang ya, aku tuh mau langsung to the point nih sama Bang ya. Ya. Kan dulu kan aku juga kan sering ke Sanggar, sering ngeliat adik-adik ini kan apa namanya itu latihan acting gitu kan. Bahkan aku sempat berapa kali ya ngebantuin waktu itu ngajar vokal kan di Sanggar ya. Tapi udah lama banget ya. Nah ini nih Bang, kalau ada kan ya suka ada statement dari orang-orang kalau mau jadi artis, datang aja ke Aditya Gumai atau belajar aja di Sanggar Ananda. Tapi ketika dia tidak jadi artis, mereka ngomong di belakang tuh ngejelek-jelekin gitu. Nah ini Abang perlu meluruskan statement seperti ini Bang. Ya, gimana menurut Abang? Yang pertama yang perlu disadari adalah menjadi artis itu tidak cukup hanya belajar di sanggar, ya. Yang pasti mereka harus memiliki bakat dan kemudian juga mau mengasah kemampuannya untuk benar-benar akhirnya bakat itu menjadi siap untuk ditampilkan di dunia entertain. Dan yang paling utama adalah apakah Tuhan mentakdirkan mereka untuk menjadi artis. Faktor Karena laki juga jalan ada ya Bang hidup ya? orang kan berbeda-beda. Pasti, karena gini, 35 tahun saya bikin sanggar, banyak anak berbakat di sanggar, tapi ujung-ujungnya setelah besar mereka malah memilih menjadi dokter atau bekerja di bidang lain. Tapi anak yang kurang diperhitungkan awalnya malah akhirnya ditakdirkan Tuhan menjadi artis. Itu contohnya seperti almarhum Olga Saputra, itu tidak diperhitungkan menjadi artis karena dia di sanggar waktu itu sangat pemalu sekali, gitu loh. Ya, begitu juga dengan Dude Herlino. Waktu masuk itu semester 1 UI masih diantar orang tuanya masih sangat pemalu. Tapi kenyataannya dia menjadi artis gitu. Tapi ada yang dari awal udah menunjukkan satu bakat yang luar biasa, besarnya malah mereka memilih menjadi bidang lain gitu ya untuk bekerja. Ada yang jadi dokter juga, ada yang jadi pramugari dan lain sebagainya. Ya, Ada jadi ujung-ujungnya pilot sih pada Bang ya? akhirnya. Ada yang jadi pilot Iya, perempuan? iya betul. Jadi pada akhirnya itu kemana Tuhan mengarahkan mereka, itu yang akan menentukan, bukan masuk Sanggar Ananda atau bertemu Aditya Gumai langsung menjadi artis, ya enggak juga gitu. Kalau misalnya ada yang bilang menjelek-jelekan, ya itu berarti kan dia tidak menerima jalan Tuhan ya, atas takdir yang mereka terima gitu. Kalau Sanggar Ananda kan nggak pernah menjanjikan orang yang masuk sanggar itu udah pasti jadi artis, karena yang yang kita ajarkan di sini adalah membangun percaya diri. Nah, itu dia Bang yang aku mau bagaimana jadi bahas. artis gitu, bukan itu. Sebenarnya begini Bang, kalau kita bicara bilang wah kalau mau jadi artis ke Sanggar Ananda, aku juga kan sering ditanyain, wah Ardana, aku pengen deh masukin anakku biar jadi artis ke Sanggar Ananda gitu kan.
Aku bilang gini, wah sorry, jangan ngebebanin Sanggar Ananda untuk yang menjadi tujuan dan cita-cita kalian yang belum tentu kalian bisa lakukan. Karena kalau dibilangin kalian mau jadi artis datang ke Sanggar Ananda itu salah besar. Sanggar Ananda itu artinya kayak sekolah tambahan atau kursus-kursus. Sifatnya itu informal. Nah sekarang kalau seumpamanya kamu sekolah di formal, yang formal sendiri gitu kan. Kalau kamu sekolah itu, apakah kamu disalurkan jadi ini apa namanya Ya. disalurkan ke pekerjaan yang kamu mau. Contohnya kalau kalian itu sekolah di bidang pariwisata atau di bidang ini Bang, pertanian gitu kan. Apakah sekolah itu menyalurkan kamu jadi pengusaha-pengusaha? Kan enggak gitu ya. Jadi kalau memang mau datang ke Sanggar Ananda, Ya. kalian itu yang ingin membangun dan membangkitkan rasa percaya diri. Karena untuk menjadi seorang artis itu nggak hanya dibutuhkan seperti yang Abah bilang tadi, hanya sekedar Betul sekolah, sekali. gitu kan? Karena Thank you loh public Ardana speaking sudah juga itu penting kan, mewakili Bang ya? pemikiran saya. Mm-mm. Betul. Apa yang disampaikan oleh Ardana itu udah benar banget ya, bahwa memang Sanggar Ananda itu bukan jaminan untuk menjadi artis, tapi bisa menjadi jembatan Yes, ya. yes. Jadi kami semacam jembatan. Apakah anggota akhirnya bisa melintasi jembatan itu dan sampai pada tujuannya di dunia entertain? Itu lagi-lagi akhirnya ada ikut campur tangan Tuhan di situ. Iya, iya, Ya, benar, yang Bang. pasti terus ikhtiar aja untuk mengasah kemampuan dan bakatnya. Saya selalu memberi contoh seperti misalnya begini. Maati Cancer yang main dalam film saya Ma Ingin Naik Haji, itu sebelum bermain di film saya di tahun 2009, Maati banyak juga bermain di sinetron dan film, tapi untuk peran-peran yang tidak terlalu besar. Mungkin peran untuk menjadi seorang nenek, atau peran pembantu, atau perempuan yang mungkin Yang susah-susah terus lah pokoknya. ya begitulah kira-kira ya yang selalu Terzolimi. image-nya muncul ya. Ya. Nah, ketika saya memberikan peran utama pada Maati Cancer pada usia 60 tahun, lalu kemudian peran utama di film Ma Ingin Naik Haji itu mengantarkan Maati juga menang di Festival Film Bandung, di Indonesia Movie Award, juga nominasi di festival lainnya. Lalu kemudian baru Maati mendapatkan peran utama di 700 episode serial Maijah Pengen ke Mekah. Itu artinya apa? Tuhan Allah baru memberikan jalan untuk emak benar-benar di posisi sebagai peran utama setelah berikhtiar berjuang puluhan tahun di karirnya sebagai seorang aktris, baru di film Ingin Naik Haji di usia 60 tahun. Konsistensi Gitu kan? dan juga Artinya faith cepat ya, Bang, atau ya? lambat kesempatan. Betul. Cepat atau lambat kesempatan itu akan datang ketika seseorang betul-betul mau fight dan akhirnya ada faith di situ. Ya. Fight dan faith adalah dua hal yang menurut saya saling berkaitan. Usaha, berjuang, dan takdir. Ya, Gitu ya. Ya, setuju Bang. Karena kalau kita juga kan kembali lagi, kalau kita sekolah di, contohnya kita sekolah di ekonomi, ambil jurusan accounting. Apakah semua itu jadi accounting? Kan enggak Bang. Bahkan ada kan kita lihat tuh kalau kita lihat di bank itu yang kerjanya itu yang benar-benar menghitung, tapi background dari edukasinya itu malah dia seorang insinyur pertanian gitu kan ya, education backgroundnya Ya, itu malah contoh kalau berbeda. mungkin dulu ada aktor namanya Dokter Gigi Fadli. Oh iya, aku tahu. Ya, tapi dia gelarnya dokter gigi tapi profesi artis. aktor. Sekarang ada Nita Gina. Iya. Nita Gina itu juga punya gelar dokter tapi lebih banyak di entertain, menjadi penyiar radio, ya, menjadi komedian. Artinya itu walaupun sudah sekolah tinggi menjadi seorang dokter, kalau takdir Tuhan memang ditakdirkan untuk mendapatkan penghasilan dari bakatnya sebagai seorang komedian atau seorang penyiar radio, ya memang itu yang akhirnya dijalankan. Mungkin nanti akhirnya memang seorang Nita Gina akan benar-benar menggunakan apa yang sudah dia pelajari di bangku kuliah untuk menjadi seorang dokter. Tapi saat ini mungkin rezekinya dari situ gitu ya kan. Iya, benar banget Bang. Karena begini sih Bang. Ardana sendiri aku mau tanya, Ardana sendiri pendidikannya apa terakhir? Aku sarjana Bang, sarjana. Di sarjana komunikasi yang S1-nya. Ya. Tapi sekarang kamu kerja juga di bidang travel.
Ada travelnya juga. Aku dulu sempat punya Dan perusahaan ada tour juga pendidikan. travel. Dan sekarang di dunia pendidikan sih Bang, sama ada Sebelumnya juga investasi. kamu sementara kamu juga seorang penyanyi sebelumnya, suara kamu bagus dan bahkan Iya, punya grup band. iya. Tapi Tuhan mentakdirkan jalan hidupmu saat ini menjadi seseorang yang bekerja di luar negeri menangani pendidikan dan travel, betul nggak? Iya, bisa dikatakan seperti itu Padahal Bang. Padahal kurang berbakat apa seorang Ardana? Suara bagus, penampilan keren, punya grup band. Kalau tampil di panggung membawakan acara bisa menghidupkan acara sebagai seorang host. Tapi kata Tuhan ya takdir kamu sekarang bekerja dulu, bukan di bidang entertain, walaupun nggak jauh-jauh juga ya bidang Iya, traveling itu kan juga sesuatu yang barangkali sesuai passion kamu ya. iya Tapi Bang. menurut saya ya itulah takdir Tuhan ya. Yang penting ikhtiar aja gitu loh. Iya, takdir dan juga pilihan ya Pak Bang. Tantowi Yahya itu beliau adalah ya Pak Tantowi Yahya itu dulu produser saya ya waktu tahun Ya. 94 saya punya album Hari Ini Aku Jatuh Cinta, produsernya Semaradana. Pak Tantowi Yahya dengan perusahaan ya nama grup saya Semaradana dan dia mendirikan perusahaan CP Production yang Yes. kemudian ada lagu saya Andre Hanusa dan lain sebagainya. Beliau sendiri juga bernyanyi kan sebagai Ya. penyanyi country. Tapi takdir mengantarkan beliau menjadi seorang Dubes. duta besar di Ya, New di Zealand. New Zealand. Ya. Bang, dikit Bang, Nah, sedikit, sedikit. begitu Ini juga abang kan ngomong tadi ya. itu tentang Semaradana. Ini kan teman-temannya di Australia ini ya, seorang Aditya Guma itu bukan satu sosok yang asing buat mereka, ya kan ya. Dan aku minta nih Bang, sedikit aja lirik lagu Hari Ini Aku Jatuh Cinta Bang. Oke, buat generasi tahun 90-an yang remajanya mungkin pernah mendengarkan lagu ini ya. Saya Aditya Gumai, salah satu personil dari Semaradana Pro. Kami adalah duo waktu itu saya dan Abi Utomo. Dan lagu ciptaan saya dan Abi Utomo Hari Ini Aku Jatuh Cinta ya alhamdulillah waktu itu memang sempat Produk. bertengger di tangga lagu ya Ya, Indonesia di radio-radio ya di peringkat pertama. Jadi buat yang pernah dengar saya kasih sedikit nih ya. ya. Hari ini aku jatuh cinta pada pandangan pertama jumpa dirimu. Gitu. Aku lanjutin ya Bang ya. Hari Ya. ini aku jatuh cinta, besok tidak lagi. Hari ini harus bayar, besok boleh ngutang. Oke, oke. Kabarnya Bang, Mas Apa Bambang kabar apa sekarang ya? di Sydney lagi? Sydney lagi musim apa sih? Lagi musim lockdown Bang. Hei, lockdown di mana-mana. Lagi dingin. Enggak, sekarang ini udah mau masuk ke ini sih, ke spring ya, masuk ke musim semi sebenarnya kan. Jadi udah nggak terlalu dingin lagi, dan hari Tapi ini masyarakatnya masih hmm, aku tadi sempat ya. keluar dan nggak pakai jaket, udaranya enak, ada matahari gitu kan. Cuman ya itu, kita lagi di lockdown Bang. Lockdownnya itu bukannya di Greater Sydney aja, tapi sekarang udah entire New South Wales. Jadi satu state itu, Australia kan ada beberapa Wow. state ya. Jadi ini New South Wales ini sekarang lagi di lockdown, ditutup. Tapi kita boleh keluar kalau mau ada yang esensial pekerjaan, ke grocery, atau mau vaksin itu boleh gitu kan. Tapi Bang, Wah, juga kalau begitu Jakarta lebih enak ya. Di sini walaupun istilah bukan lockdown, PPKM ya. Ada PPKM 4, ntar PPKM level 3, level 2 udah kayak ayam geprek pedesnya ya. oh Ada level-levelnya ya. Tapi di sini alhamdulillah sih kebebasan masih berlangsung. Kita restoran-restoran yang di pinggir jalan itu masih boleh buka sampai jam 8, masih boleh duduk kita makan. Mall oh hari ini juga sudah buka. Sebenarnya dari kemarin buka sih, cuma karena sepi pengunjung jadi lebih banyak yang pergi ke tempat ya Itu groserinya. yang Cuma makannya sekarang itu yang kabarnya udah buka 20 waktu menit itu masih, Bang. 20 menit makan dan ini tuh 20 menit masih. itu kan teori 20 menit. Oke. Emang ada yang mau duduk berdiri ngontrolin orang makan 20 menit. Prit, keluar, prit, keluar nggak gitu juga. Itu kan teorinya.
ya kan? Ya, yang punya restoran juga kan, apalagi restoran-restoran pinggir jalan, iseng banget liatin jam, coba Dan di sana kan? itu Ya bisa itu ya, kalau teorinya. teori-teori kayak gitu itu artinya, oke, ini kan teori, prakteknya sih enggak. Kalau di sini nggak bisa, Bang. Kalau kita ngelanggar, dendanya tuh, wah, Kak, bisa sampai, ada tahu sampai nggak satu kenapa di miliar sini lebih bisa di denda, sana? Bang, di sini, Bang. Ya, Hmm. wow. Itu kalau melanggar apa 1 miliar? 1.100.000.000 itu waktu bulan Juli kemarin ada demo kan, demo di hari Jumat ini, contohnya tanggal berapa aku lupa. Jumat depan tuh mau ada demo besar-besaran lagi. Nah, daerah yang mau di demoin itu langsung dikeluarkan pengumuman jam 9 pagi sampai jam 3 sore, kalau masuk ke sana dendanya itu kalau dalam rupiah ya 1.100.000.000 kan. Oh my God. Akhirnya nggak jadi demonya. nggak jadi nggak jadi, Bang, siapa yang mau ngeluarin duit segitu. Cuman sekarang ini ya, kemarin aku sempat berpikir, kenapa kok kalian itu mau demo sampai ribuan ya, puluhan ribu orang, padahal pemerintah di sini tuh udah sangat luar biasa, Bang, untuk taking care dengan orang-orang yang ada di sini. Setiap minggu aja pemerintah di sini tuh ya mengeluarkan uang tuh ya, kalau dalam rupiahnya itu mungkin sekitar hampir 8 juta minimal, Bang. Seminggu dikasih orang-orang yang mengalami, artinya dia kehilangan pekerjaan, jam bekerja dikurangin, itu mereka bisa dikasih segitu, Bang. Nah, bayangin tuh, dalam satu Iya. bulan itu berapa mereka mendapatkan uang. Tapi masih aja demo, kan itu nggak bijak. Begitu, Bang. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia tadi, kenapa di sana orang-orangnya patuh dan di sini agak kurang patuh? Ya. Ya, Kenapa? Karena penduduk Indonesia banyak banget. ya. Oke. Sekarang penduduk se-Australia berapa coba? Berapa juta? 25 jutaan, Bang. Sekitar 25 juta, more than. Halo, di 10 Indonesia itu kalinya. 270 juta, 10 kali lipat. Iya, Jadi iya. kalau misalnya penduduknya agak kurang patuh, misalnya yang peraturan makan 20 menit segala macam, tapi yang terjadi lebih dari itu tadi tenaganya yang mengawasi sama yang melanggarnya lebih banyak yang melanggar daripada yang Iya, mengawasi gitu kan. Pada akhirnya kan kesadaran masing-masing gitu iya. kan. Nah, kalau saya sih ya tetap keluar pakai masker. Saya sudah vaksin 2 kali, walaupun di sini ada beberapa juga sebagian yang masih belum mau vaksin gitu kan. Pada Iya, akhirnya sih iya. menurut saya juga pemerintah Indonesia sudah melakukan yang terbaik juga. Saya percaya banget vaksin itu untuk kebaikan kita. Ya, di luar dengan rumor-rumor yang bahwa vaksin itu begini, begitu, dan lain sebagainya. Ya, saya pikir pemerintah Indonesia pasti menginginkan yang terbaik buat Tapi rakyatnya udah gitu. maksimal belum, Bang? Kalau Abang lihat pemerintah Indonesia itu mengkondisikan keadaan yang seperti sekarang ini, udah maksimal belum upayanya untuk masyarakat Indonesia sendiri? Sebenarnya gini, ngomongin maksimal atau enggak itu kan relatif ya kan. Ya, Kalau ada yang merasa, oh mana nih bansos, bantuan sosial yang belum sampai dan lain sebagainya, bla bla bla. Aku sendiri nggak ngerti karena aku tidak menerima bansos juga dan tidak mengharapkan itu juga gitu ya. ya, ya. Tapi bagaimana pendistribusian bansos itu aku tidak paham. Jadi aku tidak dalam kapasitas bilang bahwa pemerintah sudah maksimal karena aku nggak tahu gitu kan. Tapi secara usaha dari pemerintah untuk memvaksin kita, kemudian juga PPKM. PPKM ini kan seperti buah si malakama ya. Iya. Dijalankan banyak masyarakat yang menjerit, tidak dijalankan maka akan terjadi lonjakan COVID yang luar biasa. Jadi ya saya pikir ya itu akhirnya kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing dan lagi-lagi saya percaya namanya takdir. Ardana udah bertanya tentang Sanggar Ananda, saya mau nanya juga nih, kegiatan Ardana itu apa sih selama di sini? Kalau sekarang sih, Bang, alhamdulillah aku sebagai International Relationship Director dari salah satu perusahaan education consultant atau agen pendidikan. Kan kalau kita mau pergi ke luar negeri mau sekolah, itu kita membutuhkan yang namanya jasa seorang education consultant. Nah, itu kan tugasnya banyak banget yang bisa dibantu gitu kan. Mulai dari A to Z lah, A sampai Z kita bisa bantu untuk teman-teman yang mau berangkat ke Australia ini. Jadi mereka tinggal tinggal ya udah beres, tinggal bawa badan aja gitu kan ya. Dan itu tugasnya, salah satunya aku membuat kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia maupun di
negara-negara lain seperti Southeast Asia dan ada dari New Zealand, South America, Kanada, itu wilayah-wilayah kerja yang bisa aku touch untuk mendatangkan student ke Australia. Dan juga kita sudah ada MOU dan Sampai New Zealand kerjasama. orang Indonesia ya, orang Indonesia Suara pengen abang sekolah putus-putus. New Zealand bisa diurus juga. Lebih kepada ke Ya. Australia, Bang. Orang Indonesia. Lebih kepada ke Oke. Australia. Cuman kalau kita nanti untuk membantu mereka ke New Zealand, ya kita harus ada kerjasama dulu yang bisa kita buat sebenarnya dengan New Zealand sendiri. Nah, kemudian aku di sini alhamdulillah juga, Bang, sebagai brand ambassador dari salah satu perusahaan Tour by Me. Walaupun ini bukan perusahaan tour travel ya, aku harus luruskan. Tapi ini adalah satu perusahaan yang menyediakan Aplikasi. armada di Bali ya untuk kerjasama antara user sama si turis ya. Sebenarnya itu dikhususkan aplikasi ini untuk turis dari Australia ke Bali. Kita siapkan armadanya. Kemudian nanti di sana kita sebagai user itu bisa menentukan day 1, day 2, day 3 itu kita mau kemana-mana aja. Kerjasamanya lebih kepada drivernya sih. Jadi kita punya driver pribadi dan juga punya tour guide pribadi. Jadi kalau teman-teman di Indonesia nih kembali ke pekerjaanku yang pertama, mau datang ke Australia, tujuannya mau sekolah dan kerja. Kebanyakan teman-teman di orang Indonesia yang datang kemari, kebanyakan nih kalau yang aku pegang, mereka tuh sebenarnya mau kerja, tapi menggunakan student visa. Dan itu boleh nggak? Boleh banget. Karena student visa itu mempunyai hak kerja, gitu kan. Sebenarnya hak kerjanya itu 20 jam. Tapi sekarang itu karena di pandemi ini, lebih dari 20 jam, mau 30-40 jam itu boleh untuk di beberapa sektor tertentu ya Bang ya. Begitu Bang. Ya, kalau misalnya nih persyaratan untuk pergi belajar ke Australia, ya, budget terendah, misalnya mengikuti kursus kah, ya, atau ya itu tadi summer course, winter course, atau apapun itu yang bisa dilaksanakan oleh Ardana itu untuk jenjang pendidikan yang seperti apa? Artinya apakah course juga dilayani? Dan itu kira-kira range budgetnya berapa? Dan kursnya apa aja? Mungkin bukan cuma bahasa, adakah juga course-course lain yang bisa orang Indonesia ikuti gitu ya? Itu seperti apa? Oke, Bang. Jadi kalau dibilang course atau apa, di sini sebutannya juga orang artinya mau study gitu kan ya. Kita mau sekolah. Jadi kalau dia mau course-nya itu dia ngambil bahasa Inggris, ELICOS, atau dia nanti mau sekolah ngambil jurusan kukri atau childcare, accounting, business, management, and leadership gitu kan. Dan kita bisa menyediakan, membantunya ini Bang, mulai dia mau sekolah apa. Mau SMP, SMA pun kita bisa bantu, mau course bisa, bahkan mau ngambil diploma, S1, S2, S3 kita semua bisa bantu, karena memang tugas kita sebagai education consultant company ini, memang ini sebagai perusahaan yang sifatnya memberikan servis Bang, untuk di bidang itu, sampai untuk buat visanya itu mau student, mau visa temporary resident, permanent resident, itu kita bisa bantu, gitu Bang. Jadi nggak ada batasan kalau selama dia mau datang ke maksudnya gini, yang dimaksud visa tuh yang dimaksud visa tadi apa? Maksudnya apakah memang kan kalau kita ke Australia pengurusan visanya misalnya visa pelajar, lalu mau berubah visa itu menjadi visa kerja atau temporary gitu, itu bisa dibantu urus gitu ya? Bisa Perubahan banget, itu. Bisa. Bahkan kebanyakan ya teman-teman dari Indonesia datang kemari itu dengan yang namanya turis visa dulu, Bang. Kan requirement-nya kalau turis visa itu tidak sulit ya, sebagai turis namanya kan. Tapi setelah mereka datang kemari, itu kita bisa convert to student visa. Jadi mereka bisa nanti setelah ada di sini, kita bantu untuk merubahnya ke student visa, gitu Bang. Dan kalau mereka sudah selesai sekolahnya, mengambil yang pathway to PR atau permanent resident, kita juga bisa bantu Bang untuk kepengurusannya itu. Karena ada beberapa sekolah yang kalau diambil bisa menuju
ke permanent resident. Nah, kita bisa provide itu kok, Bang. Seperti apa? Contohnya sekolah apa tuh yang bisa ke permanent resident? Ada commercial cookery, ada juga accounting, ada juga ini childcare. Nah, kalau childcare ini Bang, yang sebenarnya yang lebih mudah untuk menuju ke untuk menuju ke permanent resident, karena requirement-nya, persyaratannya itu tidak seberat sekolah-sekolah lainnya. Dan ini kalau dia ngambil sekolah childcare di sekolah, kebetulan company tempat aku bekerja ini punya sekolah juga Bang. Jadi kita bisa salurkan mereka untuk menjadi seorang childcare ya, untuk bekerja, dan juga kita bisa membantu untuk membuat temporary residennya, dan juga banyak yang bisa kita bantu Bang. Dan untuk menjadi seorang childcare ini juga fee-nya besar Bang, gede gajinya per jamnya. Ya. Nah, boleh tahu nggak bayangan fee-nya berapa tuh? Tergantung ya Bang, cuma rata-rata ya bisa di atas $30 sih per jam hari biasa. Tapi kalau dia weekend itu bisa 2 kali lipat, bahkan bisa sejam itu bisa $80 sampai $100 per jamnya. Sekarang dolar Australia berapa sih? 10 ribuan ya? Mungkin per hari ini mungkin 10.500 ya, tapi kemarin sempat sampai 11.000 lebih sih. Jadi per jam bisa sampai 300 ribu ya kan? Sampai bahkan Itu lebih ya. normalnya per jam. Dan dalam sehari kerjanya itu bisa 8 jam, bisa 10 jam. Dan satu hari itu kita nggak hanya kerja di satu tempat. Kita bisa bekerja itu di beberapa tempat. Nah, itu loh Bang, Oh, enaknya kalau kalau di 10 sini. jam bisa dapat sehari 3 jutaan dong. Bisa lebih Bang. Ini aja kalau anak-anak Indonesia yang suka jadi Uber Eats ya, pengantar makanan itu mereka ada yang sampai dapat satu hari itu $500, $600. Dengan kerjanya itu 3 jam kerja, kemudian pulang ke rumah ngecas baterainya. Karena di sini nggak pakai motor, mereka biasanya pakai sepeda elektrik. Dan setelah mereka 3 jam kerja di Uber Eats itu, nanti pulang ke rumah, cas baterai, berangkat lagi gitu. Tiap 3 jam pulang, itu mungkin durasinya sekitar 12 sampai 14 jam. Mereka bisa Oke. dapat uangnya Nah, begitu Bang. iya, itu besar sekali. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya buat orang yang menonton konten YouTube kita hari ini. Barangkali mulai tertarik nih untuk bisa berpikir pergi ke Aussie, ke Sydney, menghubungi Ardana, ya kan, untuk bisa bekerja atau sekolah di sana. Sekolah sambil kerja. Pertanyaannya adalah kapan Aussie membuka pintunya buat Bordernya Bang ya. para foreigner datang? Sebenarnya begini Bang. Kemarin sih kalau ngelihat dari Scott Morrison sebagai premier di Australia ini, dan ada Gladys yang membicarakan bahwa Australia itu akan dibuka bordernya kalau sudah 80% orang yang ada di Australia ini divaksin, Pak. Jadi Sekarang kira-kira udah berapa persen? untuk realnya aku belum bisa ngomong karena belum tahu, tapi mereka punya target sebelum di akhir 2021 itu harusnya sudah 80%, harusnya udah achieve sih Bang sebenarnya. Yalah, penduduk Australia kan nggak terlalu banyak ya, 25 juta mestinya dikejar cepat. Coba kebayang nggak, di Indonesia itu program pemerintah adalah 1 juta vaksin sehari Oh my targetnya. God. 1 juta vaksin sehari, bahkan lebih ya, bahkan yang terbaru ini kalau nggak salah 2 juta vaksin sehari gitu. Pokoknya nama programnya 1000 vaksin atau apa gitu. 1000 vaksin Jadi di segala tempat, ya, di polsek-polsek, di kantor polisi, di mal-mal, di mana-mana, semua orang boleh datang untuk vaksin. Dan sangat mudah, ya. Mereka tinggal bawa KTP walaupun bukan orang Jakarta, orang Papua, orang Aceh yang tinggal di Jakarta, tinggal datang ke polsek, langsung daftar, langsung vaksin gitu. Sekarang Jadi udah dia berapa benar-benar, persen Bang? nah itu aku nggak tahu berapa persennya, tapi ngebut nih. Pemerintah Indonesia Ngebut. lagi ngebut memang untuk bisa mengejar target yang tadi ya kan. Ini secara kita 270 juta. Coba kalau misalnya harus divaksin minimal 50%, berarti kan harus mengejar sekitar 100 berapa tuh ya? 140-an juta ya, 135 juta orang harus Sekitar segera itu. divaksin. Ya, Nah, kalau sehari 1 juta, berarti kan 135 hari target kerjanya. Itu berarti kan sekitar
hampir setengah tahun ya kan untuk bisa mengejar itu. Nah, kalau 25 juta penduduk Australia doang mah, kalau emang Harusnya 2 bulan, berlaku 3 bulan seperti selesai, Indonesia, Bang. beres. Iya, harusnya udah beres. Iya, bener sih. Oke, Ngomong-ngomong saya mau nanya nih sama Ardana. Sebentar, saya mau nanya. Kamu pergi ke Aussie sebelum Corona. Tahun berapa? sebenarnya ke sini tuh Bang awal tahun 2019 bulan Februari, tanggal 5 Februari aku udah di sini. Tujuannya mau jalan-jalan. Bukannya mau ngapa-ngapain, mau jalan-jalan. Karena ada beberapa yang harus diselesaikan di Indonesia. Kan show masih jalan, Bang. Nyanyi keluar kota. Kemudian waktu itu aku mau ada program TV ya, ada sinetron yang harus di ini ya, sebenarnya aku kepilih untuk ada peran utama tapi Oh, kolosal main. gitu kan ya. Nah, udah Oke, kepilih oke. gitu kan. Cuman karena lama nih Bang, aku artinya wah nggak deh, kupikir nggak jadi nih sinetronnya gitu kan. Lagi pula syutingnya kan jauh Bang di Pelabuhan Ratu ya. Jadi ya udah aku Bandaran ya? ya, jadi kupikir ke sini dulu lah gitu kan, jalan-jalan. Nggak taunya pas setelah aku udah ada di sini dipanggil dan aku kondisinya pada saat itu sudah dapat pekerjaan. Wah, Di sayang banget kan. Aussie, di Sydney. Iya, Di sementara Sydney. begini. Nah, gini, kan kamu kan ini, pertama kan visanya turis. Ya, Akhirnya kamu merubah jadi visa apa? Student apa visa kerja? awalnya student Bang. Awalnya student dulu gitu kan. Itu Awalnya yang ngurus siapa? Kan kamu belum jadi orang yang ngurus. Kalau yang ngurus siapa? ya di tempat aku kerja ini Bang, di tempat aku kerja ini Ah, kebetulan. iya, iya, iya. Jadi pas ketemu dengan agensinya ini, kemudian ditawarin untuk kerjasama dengan beliau, dengan ownernya, ya udah gitu kan. Tapi Oke. aku menerima itu setelah 7 bulan dulu, karena begini sih Bang, kalau dibilang kerja di Australia itu gajinya besar, iya. Tapi untuk beberapa sektor kita yang ada di Indonesia sendiri, untuk mendapatkan uang dalam gaji kita seminggu itu, ya itu kita bisa dapetin juga sebenarnya di Indonesia dengan pekerjaan kita sebagai seorang entertainer ya Bang ya, dan juga sebagai entrepreneur. Jadi lebih kepada ngelihat peluangnya di sini, oh ini Australia, ini luar negeri, aku pengen deh gitu kan, mencoba keberuntungan bekerja di sini gitu kan, luar negeri gitu loh Bang bahasanya. Tapi ya oke, bagus gitu Bang. Progresnya juga bagus. Dan setelah 7 bulan dari situ, aku terima pekerjaan yang sebagai international relationship ini, Bang. Dan akhirnya berkembang. Iya. Ada 9 project yang sekarang ini sedang kita kerjakan, tapi belum bisa dilakukan, Bang. Salah satunya lagi adalah mendatangkan investor untuk infrastruktur di Indonesia dari satu negara nih, Bang. Jadi kalau Abang Maksudnya ada investor untuk apa? infrastruktur di bidang kepemerintahan. Jadi kalau pemerintah Indonesia ada kerjasama dengan ada pemenang tendernya gitu, Bang, pemenang tender dari project infrastruktur buat tol, stadion, pasar, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya, infrastruktur ya Bang ya pokoknya. Tapi ini project pemerintah. Jadi kemudian nanti kita kerjasamanya dengan si pemenang tender tersebut. Jadi nanti ada requirement-requirementnya yang akan kita bisa beritahukan karena kebetulan di sini kita 3 orang sebagai founder untuk perusahaan ini sebagai konsultannya Bang di Australia ini untuk mendatangkan investor infrastruktur ke berbagai macam negara, nggak hanya Indonesia sebenarnya Bang. Dan yang lagi berjalan Oke. itu sudah berjalan di Vietnam contohnya, udah berjalan. Oh, ini jadinya lebih berkembang ya, apa kesibukannya Ardana. Oke. Dan ini menarik ya, poin dari pembicaraan kita ini kan sebenarnya juga semacam informasi dari Ardana buat orang Indonesia di sini bahwa ketika nanti 80% penduduk Aussie sudah divaksin, maka akan dibuka pintunya ya buat para pelajar dan juga yang akan bekerja. Nah, kalau misalnya kita mau menghubungi Ardana itu alamatnya ada ya di Ada di Instagram aku aja description-nya Bang. ya. Nanti di Instagram Oke. aku ya Ardana Gumai gitu Oke. kan. Kita komunikasinya Dan gini Bang, gini.
mau kasih tahu juga nih untuk teman-teman yang nanti kan mau hubungin aku nih gitu kan ya. Ini banyak kejadian Bang ya. Mereka bertanya gitu kan dengan aku tuh panjang lebar, tapi pada saatnya pas aku sudah jelaskan panjang lebar, mereka no comment, bahkan belum dulu karena belum ada uang atau oke ya seperti itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Cuman begini Bang, aku nggak bisa untuk teman-teman nih yang nonton ya, sorry ya, aku nggak bisa meladeni dan menjawab semua pertanyaan kalian itu karena dalam sehari itu Bang bisa sampai ratusan DM nih masuk Instagram aku yang nanya hal yang sama gitu kan. Makanya setelah aku jawab dengan copy paste ini apa namanya penjelasanku secara global. Kalau memang mau diteruskan, artinya kamu ambil program dari kami seperti ini. Kalau tidak, ya penjelasan saya hanya sampai di sini. Karena nggak mungkin bang, setiap orang aku jelasin satu. Wah itu Dan sebenarnya kan itu bisa diselesaikan dengan menggiring semua pertanyaan itu melihat website kamu. Nah, websitenya apa nih untuk bisa tahu semua informasi itu? Oke, kalau websitenya tuh ada Bang ya, cuman website tuh nggak menjawab semua, karena pertanyaan mereka itu lebih kepada mau ke sini tuh mau kerja, gitu kan, dengan menggunakan student visa gitu kan. Dan pertanyaan mereka itu udah aku rangkum dalam satu rangkaian kalimat sebenarnya. Jadi sebelum mereka bertanya, aku udah kirim. Kalau mereka memang serius, Ya, mau apa ada ambil program kami, ya aku akan masukkan dalam grup. Oke, mereka ikut sekolah Elikos contohnya, dan kalau mereka tidak mau dan belum siap secara finansial, ya jangan masuk grup dulu, gitu kan, biar nggak merusak yang lain, gitu loh Bang. itu udah bagus, udah benar. Artinya kan kamu sudah memilah-milah ya siapa yang betul-betul serius, siapa yang masih sekedar bertanya. Tapi Ya, ketika orang mulai bertanya itu kan berarti dia punya ketertarikan. ya, Tinggal kan di data aja gitu. Ada tim atau kamu sendiri mendata siapa tim yang memang serius, mana yang masih sekedar baru di prospek aja gitu. Oke, ya, ini ya. kelihatannya pembicaranya menarik ya. Ini kan kontennya Ardana ya, tapi aku sendiri juga malah mendapatkan insight yang bagus dari percakapan ini. Dan khusus untuk hari ini supaya nggak kepanjangan, aku sebagai perwakilan dari orang Indonesia yang juga di Sanggar Ananda, yang banyak anggota sanggarnya yang juga punya keinginan mungkin sekolah di luar negeri, merasa mendapatkan banyak masukan nih tentang hal ini, dan lebih jauhnya nanti berbicara di Instagram ya, di DM. Tinggal nanti mungkin kerjasamanya antara Ardana sama Sanggar Ananda seperti apa, Ya, karena kita juga bisa bantu menjadi agent di sini kan, seperti yang ya, kita ya. bicarakan sebelum-sebelumnya. Ya. Kita Oke. kan sudah ada Dan agreement, ya Bang. insya Allah Dengan Ananda, betul betul. dengan kita kan Excellency tadi udah ada agreement. Tinggal untuk teman-teman nih, kalau yang mau daftar Siap. sekolah atau mau kerja melalui student visa, bisa hubungi Sanggar Ananda. Dan aku nanti boleh masukin ya Instagram Abang ya nanti ya di channel ini. Siap dengan Oke, senang hati. oke, Bang Adit. Intinya adalah ya kita Bang mudah-mudahan Adit, akan bisa segera bersinergi ya. ya, Kenapa? amin. Bang Adit mau kasih pesan-pesan nggak untuk teman-teman nih kalau yang mau daftar sebagai anggota Sanggar Ananda gitu kan? Kemana Bang Adit? Di Instagram boleh? Ya, di Instagram boleh, di DM, tapi intinya memang kan Sangarada sekarang membuka dua kelas, kelas online dan offline gitu ya. Ya. Jadi khususnya kalau offline hanya bisa yang mungkin yang wilayahnya di Jabodetabek. Tapi kalau yang di luar Jabodetabek terlalu jauh ya silakan online saja. Intinya adalah 35 tahun Sanggar Ananda berdiri ini adalah sebuah pembuktian bahwa usaha untuk membangun percaya diri para anggotanya, baik anak, remaja, dan orang dewasa adalah sebuah usaha yang serius kita lakukan. Ya. Dan apakah kemudian anggota memang bekerja di bidang entertain atau Tuhan mentakdirkannya bekerja di bidang lain, yang paling utama adalah bagaimana mereka mendapatkan kepercayaan diri, kreativitas, ya, Itu dia. untuk bisa benar-benar bersaing dalam kehidupan ini. Karena kan untuk bisa bekerja di berbagai bidang kehidupan itu kan sebenarnya juga membutuhkan kepercayaan diri dan Percaya diri, ya. kreativitas itu. Ya. Ya, apalagi saya selalu pesan kepada para anggota, nggak usah lagi berpikir sekarang untuk bekerja sebagai orang kantoran, karena di Indonesia sendiri PHK sudah jutaan orang, sementara yang lulusan SMA dan juga menjadi sarjana tiap tahun juga dimunculkan dari berbagai sekolah, artinya barisan pengangguran itu semakin panjang.
menjadi orang yang kreatif ya, untuk bisa membuka usaha sendiri, bukan cuma menjadi entertainer tapi entrepreneur, itu mungkin menjadi jalan keluar bagi bagaimana mengatasi persaingan dalam kehidupan ini dan bagaimana kita bisa terus mendapatkan penghasilan. Kira-kira gitu ya. Ya, intinya seperti itu sih, Bang. Ya, ya. Karena mau jebolan manapun sekolah, mau dari luar negeri, di Indonesia, tetap yang kita cari setelah itu adalah uang ya, Bang ya. Jadi untuk modal kita masuk ke Sanggar Ananda itu jangan punya pikiran, wah gue masuk Sanggar Ananda, gue mau jadi artis. Tapi punyalah pikiran, gue mau ngambil ilmu, belajar bagaimana kita mengembangkan pola pikir, kepribadian, dan juga kreativitas. Mau di bidang seni, di bidang apa, sebenarnya banyak sekali yang Sanggar Ananda itu bisa mengembangkan dan mengarahkan sebenarnya kalian tuh kemana. Karena kalaupun kalian nggak jadi artis, guys, kalian itu ketika masuk ke dalam satu instansi pekerjaan, kalian tuh dibutuhkan. Kembali lagi, percaya diri, percaya diri, percaya diri. Itu yang paling penting, baik, guys. Setuju sekali. Ini kelihatannya percakapan ini bisa berlanjut nanti di IG Live ya. Kita nanti janjian buat bikin IG Live, di mana kita bisa langsung berinteraksi dengan para penanya, baik yang bertanya tentang Sanggar Ananda maupun yang Excellence Studi yang ada di Sydney. Ya, karena ini kan baru semacam konten YouTube, jadi orang baru mungkin bertanya lewat komentar. Tapi kalau kita sudah IG Live, kita bisa langsung jawab. Oke? Siap, kita janjian lagi mungkin di waktu mendatang kita janjian ya. Siap. Bang Adit, makasih banget waktunya. Sama-sama. Banyak banget masukannya yang baik buat kita-kita semua yang nonton ini dan juga aku ya, Bang. Oke, Bang Adit, sampai ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka. Merdeka. Oh iya, salam merdeka.